Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan SH Trate Jaya. Kembali pada hari ini kita akan melakukan wawancara dari Lembaga Advokasi Hukum Persaudaraan Setiahati Trate. Bersama kami telah hadir Mas Dwi Sudarsono. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Berkaitan dengan insiden kejadian kegiatan latihan PSHT di Magetan ya tadi malam, bersama ini kami telah hadir di sini untuk melakukan penjelasan terkait, mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Dwi Sudarsono apa yang dimaksud dengan Persaudaraan Setiahati Trate PSHT dan juga Perkumpulan Persaudaraan Setiahati Trate Pusat Madiun PSHTM. Monggo. Oke. Jadi SH Trate PSHT itu hanya satu. Kalaupun ada PSHT lain maka itu PSHT abal-abal. Nah, saya ingin fokus menjelaskan soal akronim PPSHTPM, singkatan dari Perkumpulan Persaudaraan Setiahati Trate Pusat Madiun. Nah, saya akan fokus pada perkumpulannya. Perkumpulan itu disandang oleh sebuah organisasi yang sudah mendapatkan badan hukum dari Kementerian Menkumham RI. Bagi sebuah organisasi kemasyarakatan yang belum mendapatkan badan hukum, maka namanya bukan perkumpulan. Seperti misalnya PSHT yang dipimpin oleh Ketua Umum Mas Murjoko ini belum mendapatkan badan hukum. Jadi tidak mungkin secara hukum nama PSHT yang diketuai oleh Mas Murjoko ini menggunakan perkumpulan. Justru sebenarnya PSHT yang dulu diklaim oleh Mas Topik itu justru seharusnya yang namanya Perkumpulan PSHT, justru dialah yang mengubah ya, Perkumpulan Persaudaraan Setiahati Trate. Jadi justrulah yang merubah nama sebenarnya justru yang Mas Topik, karena dia sudah mendapat badan hukum. Nah, kita itu belum. Oke ya, itu cerita kita dulu ya. Lalu Pusat Madiun. Pusat Madiun ini sebenarnya untuk menjelaskan hierarki antara Pusat Madiun, pengurus pusat, pengurus cabang, pengurus ranting, pengurus komisariat, dan pengurus rayon. Jadi itu sebagai hierarki sebenarnya. Itu satu. Dan yang kedua, badan hukum yang sekarang dimiliki oleh Mas Topik itu sudah dibatalkan oleh putusan kasasi nomor 29 tahun 2001. Ya. Jadi secara legal mereka sudah tidak boleh mengklaim sebagai PSHT karena badan hukumnya sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung ya melalui putusan 29 tahun 2001. Nah, jadi tidak mungkin nama PSHT itu tidak ada. Yang ada adalah satu PSHT yang diketahui oleh Mas Murjoko ya, selaku Ketua Umum PSHT di Madiun ya, yang memang berpusat di Madiun seperti itu. Dulu juga istilah misalnya saya sering mendengar istilah PSHT Pinggir Madiun ya kan? Itu. Lalu kemudian Pusat Madiun kan sama sebenarnya kan. Jadi sebagai sebuah istilah saja menanya bahwa ini memang PSHT itu pusat di Madiun, bukan di Jakarta, bukan di Jogja, ya, bukan di Magetan, mungkin seperti itu ya. Itu kira-kira yang kalau boleh saya tambahkan mungkin hanya sebuah penegasan frasa bahwa PSHT Bumi Kandung Tratenya yaitu di Madiun. Begitu dan ya, Mas? Boleh dicek di semua dokumen anggaran dasar, putusan hukum dan sebagainya. Tidak ada yang namanya PPSHTM. Yang ada hanya PSHT yang memang berpusat di Madiun. Itu yang diketuai oleh Mas Murjoko. Itu kira-kira penjelasan dari PPSHTM. Jadi kalau singkat kata bahwa bisa dikatakan bahwa sejak berdirinya pada tahun 1922 dengan nama Pencak Sport Club yang akhirnya SH Trate yang diketuai oleh Mas Murjoko dan Mas Isubianto sebagai ketua dewan ini tidak berbadan hukum sampai sekarang. Justru yang berbadan hukum yang mencoba didaftarkan berbadan hukum yaitu oleh Mas Taufik dengan Perkumpulan Persaudaraan Setiahati Trate yang konon sudah dibatalkan demi hukum melalui keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, satu hal yang penting Mas ya, satu penting. Justru yang diprotes kemarin, yang di dalam insiden di Magetan itu punya kita, labelnya kita, ya label kita punya merek nih, ya PSHT. Justru mereka yang memprotes kita, padahal itu punya kita, gitu loh ya. Nah, misalnya gini, jadi Mas Topik itu pernah menggugat Mas Murjoko sebagai ketua umum PSHT soal merek PSHT, dan dia kalah di kasasi, ya kan, nomor 40/2001. Jadi sebenarnya lengkap. Satu, dia badan hukumnya dibatalkan. Yang kedua, dia kalah
disengketa merek PSAT gitu loh. Jadi justru kita lah yang dipersekusi oleh mereka. Ya. Makanya kita sedang mengkaji, ya kan. Kalau memang nanti ada unsur-unsur kekerasan, terus persekusi, ya nanti kita akan sangat tegas kita akan menempuh jalur hukum. Itu masih dipelajari oleh LHA ya. Itu kira-kira penjelasannya. Ya, demikian. Berarti sebetulnya kalau melihat apa yang jenengan sampaikan bahwa ini adalah berbalik sebetulnya. Berbalik, iya, sebetulnya betul. kita yang punya hak, Iya. Persaudaraan Setia Ternate yang diketuai Sumber Joko, yang mempunyai hak, iya, hak untuk mereknya, iya, dan juga hak untuk namanya, Namanya, ya. ternyata juga mau dipersekusi Betul. dengan Berbalik. kejadian di Iya. Magetan. Untuk itu mungkin ada upaya-upaya langkah hukum yang akan dilakukan oleh LHA, Persaudaraan Setia Ternate, Mas mungkin bisa dijelaskan. Oke. Jadi sekarang kita akan coba untuk konsentrasi pada penggunaan hak merek terdaftar ya, yang PSAT. Karena ada dugaan mereka menggunakan merek PSAT, ya kan, untuk kegiatan-kegiatan jasa pelatihan, ya kan, termasuk pencaksilat, ya, termasuk olahraga, mereka nggak boleh. Jadi saya perlu menjelaskan, merek terdaftar, namanya merek jasa PSAT, merek jasa itu adalah satu, itu untuk pendidikan dan pelatihan, termasuk kegiatan olahraga, termasuk pencaksilat, termasuk kegiatan-kegiatan kebudayaan dan kesenian. Jadi nanti kalau misalnya nanti kelompok-kelompok yang saya sebut sebagai PSAT abal-abal itu menggunakan atribut kita untuk dipakai untuk latihan, maka itu sudah melanggar hukum. Dan ingat, ancamannya maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 2 miliar rupiah. Kalau ada nanti pihak-pihak lain yang menggunakan itu, maka itu akan tidak tegas. Nah, sekarang kita sedang menyiapkan rencana khusus untuk melakukan penegakan hukum yang terkait dengan merek terdaftar PSAT dan Setia Ternate. Jadi dua ya, PSAT dan SHT ya, Setia Hati Ternate. Itu yang hak merek kita. Ya. Oke, berarti mungkin dalam saat ini sedang disiapkan regulasi untuk ke arah itu ya, Mas? Ya, bukan regulasi tapi sudah tindak konkret. Oh ya, tindakan konkret ya sudah. Tindakan termasuk kita sosialisasikan ke semua cabang. Diharapkan nanti mereka bisa berinisiatif untuk menjaga. Jadi kita ingin menyelamatkan organisasi dan marwah PSAT. Itu konteksnya. Marwah kita sudah dilomprong ini kan. Jadi memang kita menegakkan organisasi dan marwah PSAT. Itu yang kita ingin tegakkan. Kemudian kalau kita saksikan video yang viral sejak tadi malam terkait kejadian di Pelausan, kalau tidak salah Pelausan Magetan, ini ada sebagian yang menggunakan atribut korlap. Ya. Mungkin bisa dijelaskan apakah korlap ini memang bagian dari PSAT atau bagaimana, Mas? Ya. Jadi kemarin di dalam hasil salah satu rekomendasi dari Perapatan Luhur 2021 sudah ditegaskan, ya kan, bahwa nanti kita akan melakukan penegakan hukum terkait dengan korlap itu. Jadi korlap itu tidak ada di dalam struktur organisasi PSAT dan tidak ada di dalam dokumen anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi itu memang di luar struktur kita. Ya kan? Kalau memang nanti dianggap mereka misalkan menyalahgunakan kan mereka juga menggunakan PSAT kan? Iya. Nah, PSAT itu yang kemudian itu kita bisa menggunakan instrumen itu untuk mereka. Tapi yang jelas korlap ini adalah di luar struktur. Ya, struktur PSAT. Kalau nanti misalnya menyemarkan nama baik PSAT, ya kita akan melakukan langkah hukum. Tapi yang penting korlap itu jangan mengganggu, kita nggak punya hak mereka ini. Satu, dia di luar struktur organisasi. Yang kedua, dia nggak punya hak merek PSAT. Kalau mereka masih menggunakan korlap PSAT, itu udah keliru. Itu masalahnya. Dan bisa ditegaskan bahwa korlap adalah bukan dari bagian dari Persaudaraan Setia Ternate, struktur organisasi dan bukan siapa-siapa. Ya, dalam konteks organisasi ya. Siap. Kemudian belajar dari pengalaman kejadian di Pelausan Magetan tadi malam, Mas. Okay. Mungkin dari Lembaga Hukum Advokasi Persaudaraan Setia Ternate mungkin ada sebuah upaya atau rencana memberikan pengertian, memberikan pembekalan kepada jajaran struktur kepengurusan di tingkat mungkin cabang, ranting, rayon, atau bahkan pelatih yang memerlukan ujung tombak dari kegiatan Setia Ternate di tingkat arus bawah. Mungkin bisa dijelaskan. Jadi gini, nanti minggu depan hari Insya Allah nanti kita akan mensosialisasikan yang terkait dengan hak merek PSAT. Jadi nanti kita akan membuat pertemuan secara virtual kepada
semua cabang yang ada di Indonesia. Kita kasih pemahaman mereka apa itu merek jasa PSAT dan SAT itu, lalu bagaimana upaya langkah-langkah hukum yang perlu ditempuh. Nah, nanti pengurus cabang itu diharapkan itu bisa menjelaskan kepada pengurus ranting, pada pelatih, ya, termasuk pada siswa. Karena mereka lah yang memang nanti menjadi korban pada akhirnya kan, kemarin yang mereka. Jadi kita sudah menyiapkan itu, ya, sampai nanti langkah-langkah hukum di pengadilan, ya, polisi dan sebagainya itu yang. Tapi di tingkat bawah kita juga menjelaskan, ya, sampai. Berarti tegas ya, tidak hanya regulasi tapi teknis. Ya, sudah teknis untuk eksekusi. Sudah konkret ya. Jadi sudah konkret eksekusi langkah-langkah hukum. Bahkan sekarang sudah ada tiga daerah yang sudah melaporkan ke Polda, Lampung, Surabaya dan NTB. Kebetulan NTB tempat saya. Jadi kita sudah masuk ke Polda. Kita harapkan nanti semua cabang juga mengikuti, melaporkan ke aparat hukum. Dan kini ingin menegaskan, kita mengharapkan ada penegakan hukum dari aparat hukum. Gitu. Karena nanti kalau ini tidak diselesaikan secara hukum, maka tidak akan bisa terus. Karena memang upaya kita adalah secara hukum. Jadi kita ingin elegan ya, menyelesaikan PSAT elegan, kita serahkan kepada aparat hukum, sehingga nanti apapun keputusannya kita serahkan kepada aparat hukum. Dan semua kita hormati, Mas. Keputusan hukum seperti ini. Demikian mungkin Mas, sekilas wawancara kami dengan salah satu anggota lembaga advokasi hukum persaudaraan Trate, di mana dapat kita simpulkan, monggo dulur-dulur kita sampaikan secara masif informasi wawancara ini kepada sedulur-sedulur dimanapun berada, sehingga save our brothers, kita selamatkan saudara-saudara kita dari informasi hoax. Bisa ditarik kesimpulan bahwa Setia Hati Trate, persaudaraan Setia Hati Trate adalah hanya satu. Sejak berdiri tahun 1922, nama Pencak Sport Club hingga sekarang hanya satu, persaudaraan Setia Hati Trate, atau selanjutnya disebut dengan Setia Hati Trate. Demikian, sehingga kita sudah jelas apa yang dikatakan PPSHTM, bahwa itu adalah frasa penegasan bahwa Madiun adalah bumi kandung SH Trate, bumi pertiwinya PSHT. Nah, satu lagi Mas. Siap. Jadi kita harapkan nanti silakan saudara-saudara yang sudah terlanjur ke PSHT abal-abal ya, silakan kami terima. Jadi kami buka pintu, mumpung masih ada waktu nih, mumpung masih ada waktu, silakan kembali ke kita dan kita akan buka pintu. Mereka ada saudara kita. Bagi yang tidak mau, tegas yang akan mengeksekusi itu. Gitu kira-kira ya. Kembali Setia Hati Trate hanya satu. Mari dulur-dulur yang masih ada di sana, monggo masuk kembali kepada kesatuan persaudaraan Setia Hati Trate. Demikian, terima kasih Mas atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.